Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tazawwadu fa inna khayra zadi taqwa. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra inna akramakum indallahi atqakum. Amma ba'du, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia dari Allah sehingga kita bisa berhadir di masjid yang dirahmati oleh Allah taala ini dalam rangka melanjutkan kajian kita dari ahad sebelumnya. Mudah-mudahan seluruh jemaah yang hadir ini dalam keadaan sehat walafiat dan seluruh langkah Bapak Ibu mendapatkan rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selawat salam semoga senantiasa terlimpah dan tercurah kepada Sayyidul Anbiya wal Mursalin Khatamun Nabiyyin beliau baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua adalah jamaah yang senantiasa istiqomah mengikuti, meneladani, kemudian mengamalkan seluruh apa daripada sunnah Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kelak di hari akhirat kita adalah umat yang mendapatkan syafaatul uzma, yaitu syafaat yang agung, syafaat dari Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah taala, alhamdulillah kajian kita di ahad yang lalu telah ada di channel YouTube kita ya, di channel YouTube Mertua dari Munte. Yang ingin nanti kembali melihat kajian dari Ustadz Tuan kita di minggu yang lalu sudah bisa dilihat di YouTube. Kemudian juga ini kajian kita insyaallah ini live dari TikTok. Nama TikToknya adalah Madu Murni, dan insya Allah juga kajian kita ini akan kita upload nanti 1-2 hari ke depan sehingga Bapak Ibu bisa kembali menyaksikan, mengulang kembali kaji yang insya Allah akan kita ikuti di pagi hari ini. Dan tidak ada salahnya bagi Bapak Ibu yang ingin merekam atau menyiarkan kajian kita ini, silahkan live dari handphone masing-masing agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat kebaikan. Dan setiap kebaikan yang Bapak Ibu siarkan itu dinilai sebagai amal ibadah. Sebagaimana kita katakan bahwa seseorang mendapatkan hidayah melalui usahamu adalah lebih baik daripada engkau mendapatkan seekor unta merah. Itulah besarnya pahala yang Allah berikan bagi seorang yang mau bersusah payah menghantarkan hidayah bagi seseorang. Oleh karena itu silahkan bagi yang ingin like, share, komen sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan semakin banyak orang mendapatkan kebaikan dari kajian kita ini. Dan jangan lupa agar senantiasa kita mengajak keluarga kita, suami istri, anak-anak kita untuk hadir bersama-sama di taman daripada taman-taman surga ini. Mudah-mudahan Allah kembali nanti mengumpulkan kita di surga Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Tanpa memperpanjang mukadimah lagi, karena Tuan Guru kita telah hadir bersama kita di sini, maka kepada Tuan Guru kita falyatafaddal maskura. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa huwa ilahul awwalin wal akhirin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka ya muallima Ibrahim 'allimna wa ya mufahhima fahimna. Allahumma rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa alhiqna bis salihin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma iftah lana futuhal arifina wa fakkihna fid din وعلمنا التأويل وجعلنا من العلماء والعاملين وجعلنا من عبادك الصالحين آمين يا رب العالمين. Amma ba'du, ucapan puji begitu juga syukur sama-sama kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan masa dan waktu kepada kita semua. Alhamdulillah kita dapat berhadir di majlis kita yang kita cintai ini dan juga di majlis kita yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala ini. Mudah-mudahan semoga Allah membukakan pintu ilmu kepada kita semua dan memberikan pemahaman dan juga menambah-nambah ilmu pengetahuan kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala juga memberikan semangat kepada kita senantiasa. Begitu juga sifat istiqamah. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, salawat beriring salam ke haribaan junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita harapkan syafaatnya, bantuannya, belaannya, apatah lagi di kemudian hari nantinya. Semoga kita semua kiranya juga tergolong daripada golongan orang-orang yang akan disyafaatkannya. Amin ya mujibas sa'ilin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pelajaran kita yaitu di dalam menyatakan i'tiqad ataupun menerangkan tentang keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah, keyakinan ini benar di sisi Allah Subhanahu wa taala di saat kita sudah benar-benar mengenal Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan tidak akan bisa lurus, tidak akan bisa benar, melainkan adalah diawali dengan pengenalan ma'rifatullah, pengenalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu perlu kita belajar, ataupun di antara pelajaran yang kita tuntut dan kita pelajari ialah yang berkenaan dengan i'tiqad. I'tiqad itu sama artinya keyakinan, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman tidak akan bisa lurus,
iman tidak akan bisa menepati sasarannya melainkan dengan pengenalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala itu termasuk dengan mengetahui ataupun mempelajari sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Dengan mempelajari sifat-sifat itu, nanti otomatis kita akan tahu siapa diri kita, dan kita pun akan tahu siapa Tuhan kita. Kita akan mengenal diri dan kita akan mengenal Tuhan kita. Wa qala al-muallifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi sa'iri salafis salihin fid dharain amin. Bermula sifat Allah Ta'ala itu yaitu terbahagi atas 4 bahagi. Alhamdulillah, di pekan yang lalu kita sudah mulai buka pelajaran kita ini, yaitu tentang pembahagian sifatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pembahagian sifat Allah yang pertama ialah namanya sifat salbiyah. Sifat salbiyah ini yaitu wajib kita i'tikadkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu wahidun la syarikalah. Artinya esa tiada menyekutui baginya. Jadi di keyakinan kita ataupun dalam qalbu kita, dalam hati kita, bahwa kita harus mengiktikadkan, meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu esa. Allah Subhanahu wa taala itu yang Maha Esa, tiada menyekutui baginya. Tiada yang menyekutui, tiada yang membersamai, tiada yang membersamai Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang mencampuri Allah Subhanahu wa taala dalam segala hal, baik pada sifatnya, baik pada zatnya, baik pada af'al perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Aha saja penai ciptaun na jadiun ni Allah Ta'ala, inda dongi na mencampuri perbuatan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah jadikan 7 lapis langit, Allah jadikan 7 lapis bumi, Allah jadikan sorga 8 tingkat, dan Allah jadikan pengisinya, penghuninya. Tidak ada yang membersamainya, tidak ada yang mencampuri Allah Subhanahu wa taala, baik ia pada zatnya ataupun dirinya, baik ia pada sifatnya ataupun baik ia pada af'al perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita mengkaji sebalik daripada, selain daripada Allah Subhanahu wa taala, pasti itu dicampuri. Pasti adong nangkin na membersamaina, angkon na dong tolongan na, angkon na dong bantuan na, angkon na dong dongan niba. Pada songon kita majolo manusia, na bisa kita hidup sendirinta. Kita tidak bisa hidup dengan sendiri. Harus ada kebersamaan. Kenapa kita ada kebersamaan? Karena kita tidak mampu. Karena kita tidak ada kuasa, tidak mampu, tidak ada kekuatan, tidak ada kemampuan, nadong dayo, nadong upayonta. Maka kita manusia, tidak ada satu pun di antara kita yang mempunyai sifat yang sempurna. Ataupun daripada semua makhluk Allah Subhanahu wa taala, semua memiliki sifat kekurangan. Maka sifat yang sempurna itu ataupun diri yang sempurna itu hanya dirinya Allah Subhanahu wa taala. Jadi sadiago gopitala latih.
sadia gogo pitalala sadia sempurna pitalala sian kalakiaya nangge dong nangkin kita na songon Tuhan tai. Mesti harus mempunyai sandaran, mempunyai kebersamaan, baru kita bisa tenang, baru bisa kita hidup, baru bisa kita tenang hidup ini. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, perlu kita ketahui bahwa Allah Ta'ala bukan seperti yang selainnya. Allah Subhanahu wa ta'ala itu bukan seperti makhluknya. Makanya dia sebutkan tadi pelajaran kita pada sifat yang pertama, yaitu salbiyah. Salbiyah itu artinya menanggalkan, meniadakan daripada diri Allah Ta'ala itu kebersamaan dengan yang lain, ataupun menyekutui Allah Ta'ala itu tidak ada daripada yang selainnya. Makanya Allah berfirman di dalam Al-Quran, Qul huwallahu ahada, Qul huwallahu ahada. Katakanlah ya Muhammad, Allah Ta'ala itu Esa. Esa ia pada perbuatannya, Esa ia pada sifatnya, Esa ia pada af'al, pada perbuatannya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala itu Maha Esa. Allah Subhanahu wa ta'ala itu Esa, tiada sekutu baginya. Karena kalau dia tidak Maha Esa, berarti dia sama dengan yang dia jadikan, sama dengan dia yang dia ciptakan. Anggo sarupo dia dot nejadionnya, akhirnya marsi jadi-jadion mai ijadion naman jadioni nejadioni pi jadioni naman jadioni, habis na panghabisan menjadi jadian-jadian. Masalah atau lainan, masih perlu naita mengwale mengungkit kembali pelajaran yang seperti ini agar kita tidak salah daripada tujuan kita, sehingga kita bisa mengenal diri kita siapa, dan kita tentunya mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Tidak ada Tuhan yang benar disembah illallah, kecuali Allah. Wahdahu la syarikalah, esa dianya tiada sekutu baginya. La syarikalah, tiada sekutu baginya. Fardun la mithla lahu, artinya yang tunggal, tiada yang mengumpamai baginya. Nangkin pertama, tiada yang menyekutui, tiada yang menyekutui Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua ini daripada sifat salbiyah, daripada penjelasan apa yang disebut dengan salbiyah, yaitu fardun la misla lahu, yaitu yang tunggal, tiada yang mengumpamainya. Allah Ta'ala itu tunggal. Adong kata-kata esa, kata-kata esa, maka mustahil dia ada yang menyekutuinya. Kata-kata tunggal mustahil ada yang mengumpamainya. Na dong be Tuhan na songon Tuhan tai. Iya meidoi. Adong do pe Tuhan na lain ngon Tuhan tai, ningkalaya dong. Olo. Ningkalay dah. Anggo ning kita indah. Olo. Adong tai indah Tuhan na bana baby. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Tuhan daripada selain Allah Ta'ala itu adalah dia Tuhan yang sesat dan lagi binasa. Imasoro kalimat la ilaha, tidak ada Tuhan. Dia nafikan semua Tuhan selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka datanglah kalimat di ujung la ilaha illallah, illallah, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jamaah yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah tunggal,
Allah Subhanahu wa ta'ala itu tunggal, tiada yang mengumpamainya. Indah dong namanya rupai ia, indah dong namanya rupai Allah ta'ala. Maka di sini dapat kita simpulkan, dapat kita pahami, indah dong namanya rupai Tuhan tai. Adong do supingta, adong do supingta, adong matanta, adong patta, adong dai, adong. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mempunyai kaki, tidak mempunyai mata, tidak mempunyai telinga. Allah Subhanahu wa ta'ala maha mendengar, Allah ta'ala itu maha melihat, tapi dia melihat bukan dengan mata, mendengar bukan dengan telinga. Kita yang mendengar dengan telinga, kita yang berbicara dengan lidah, kita yang melihat dengan mata. Allah maha sunyi daripada yang demikian itu. Maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala daripada yang mengumpamainya. Jadi bo penangkin ita dongkon adong idongkonnya dalam Al-Quran ini, innallaha basirum bil ibada. Sesungguhnya Allah ta'ala itu maha melihat dengan semua para hambanya. Ni dia Tuhan kita, Allah maha melihat dengan semuanya. Allah maha melihat dengan semua makhluknya, sehingga nadong nasunidani Allah Subhanahu wa ta'ala. Ni dia sudah ahana di bagasan ni roh ni hamboniai, ni dia sudah ahana adong di bagasan ni pikiran ni hamboniai. Son dia pesembunyinya, son dia penangkin sembunyi na ibain ahana di bagasan ni roh ni ba, nadong nasunidani Allah Subhanahu wa ta'ala. Basirun bil ibadah, maha melihat dengan para hamba-hambanya. Jadi jamaah yang dirahmati Allah, ketika kita meyakini, yakini bahasana Allah ta'ala maha melihat, Allah ta'ala itu maha melihat, tapi jangan kita membayangkan bahwa Allah ta'ala itu mempunyai mata. Bukan Allah ta'ala itu melihat dengan mata. Dan yang kedua, jangan kita membayangkan bahwasanya ataupun menghukumi Allah ta'ala itu mempunyai mata tapi tidak seperti mata kita. Adong di sini dia bedong kuning dato lainang. Allah bukan melihat dengan mata, sehingga naron ang bedong ko Allah ta'ala itu melihat dengan mata bukan seperti mata kita. Berarti adong mata ni Tuhan tak indah songon matanta. Ikan na mengumpamai mengwarni. Maka itu juga adalah pandangan ajaran yang sesat. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri dalam nangkin keyakinan Allah melihat dengan penglihatannya, selesai. Nah jelasnya Allah ta'ala itu maha melihat dengan penglihatannya. Allahu wahdahu la syarikalah, Allahu laisa kamislihi syai'un wa huwas sami'ul basir, wa lam yakul lahu kufuwan ahada. Tidak ada yang mengumpamai Allah Subhanahu wa ta'ala itu. Sangadohoti sepe sangadohot ahape indadong na mengumpamai Allah ta'ala, karena Allah ta'ala itu tunggal. Allahu fardun, Allah ta'ala itu tunggal, la mislalahu. Jadi ulang nangkin dihayal-hayal kon Tuhan ta'ala. Selesai dia melihat, mendengar dengan pendengarannya, bukan mendengar dengan sesuatu yang kita hayal-hayalkan, yang kita bayang-bayangkan. Karena dirinya Allah ta'ala itu bukan kita mau hayal-hayalkan. Nda tolay hayal-hayal kon koi, nda tolay nangkin iakal-akal giho nangkin sangason dia Tuhan ta'ala. Karena dia bukan seperti manusia, dia tidak berain, dia tidak mempunyai diri yang seperti diri kita. Indah dong jisimnya, indah dong tangannya,
indah dong badannya, bukan seperti kita mempunyai ada tapi adanya berain, adanya seperti benda, tapi Allah Ta'ala bukan suatu daripada benda. Allah Ta'ala itu adalah diri yang tersendiri, yang dia Maha Esa dan dia Maha Tunggal, yang tidak ada mengumpamainya sesuatu pun. Jadi kita pelajari pelajaran mungkin menghilangkan hayalan dalam pikiran ta, ataupun membayang-bayangkan ko sanga sungun dia sono may Tuhan inda tola radi ng syirik karejo na sungunon, dan bisa nanti akan merusak pikiran dan bisa akan menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa merah tungkin na mengumpamaun Tuhan tay dohot na selainnya. Makanya Allah turunkan ayat Qul huwallahu ahada Allahus samada. Allah Ta'ala itu Esa. Allah Ta'ala itu tempat kita untuk berlindung. Allah Ta'ala itu adalah tempat kita meminta tolong. Allah Ta'ala lah yang memberikan segala-galanya bagi kita. Allah Ta'ala itulah yang menguasai diri kita. Maka kata Nabi SAW di dalam hadisnya, agar kita ini tidak salah terhadap dirinya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak salah pengenalan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, songon dia do manangkin pala pikiran nibaun, akal nibaun, pala pikiran nibaun, pala nangkin madono kibatu Allah Ta'ala, hanya cukup dengan memikirkan ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kita pikirkan dirinya Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi dengan memikirkan ciptaan-ciptaan Allah, kita akan bisa sampai kepada Allah, dan kita akan bisa mengenal siapa Tuhan kita itu, dan juga kita akan bisa mengenal siapa diri kita. Jadi jamaah dirahmati Allah, Imam sedongkon Nabi dalam hadisnya, tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dhatillah. Tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dhatillah. Pala nangkin naget memikir-mikir koniba, bukan memikirkan, bukan menghayalkan dirinya Allah Ta'ala, tapi kata Nabi, pikirkanlah olehmu akan ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ciptaannya Allah Ta'ala ndo nangkin na perlu ita pikir, sehingga di sisa jope nangkin pikir kononta nasalose. Di sini ita nangkin mengetahui akan bahwasanya Allah Ta'ala itu benar-benar maha kuasa. Umna memikirkan ciptaannya saja depe na lobas akal ni babe nang le. Nda lobas akal ni babe. Inda lobas pikiran ni babe, na mardayo pikiran ni ba, apalagi mainang na manjadion ciptaannya, apalagi madiri ni Allah Ta'ala. Inda bisa akal ta membobani, inda bisa pikiran ta membobani, memikirkan dohot nangkin mangakali sanga memikirkan ciptaan-ciptaan ni Allah Ta'ala, inda salose nang sada sajo penga salose sanga sungon dia. Ibayan Allah Ta'ala sina kuasana. Jadi jamaah yang dirahmati Allah, maka kita itu adalah disuruh untuk berpikir, dan yang kita pikirkan itu tidak ada yang lain melainkan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah putar balikan malam dengan siang, Allah perjalankan mataharinya, marputar iben Tuhan mata nyari. Kung ada dipikirkan ko isang asundia nangkin sora marputari. Olo sanga ahade iben Tuhan gantungan ni ginjangan. Sanga nay tambat de, sanga nay gantung kon adong talina adong nadiana. Kung ada de
lalu ada wah ada penggosongan ni asun pusing do penengking get mamikir kon Tuhan yo nah pikir konon mui nah hayal-hayal konon mui nah bayang-bayang konon mui ummatan yari sajodo na terhayal-hayal kon sangasungun dia, maka kita berpikirlah orang-orang yang berpikir itu merekalah orang-orang yang akan Allah akan berikan sinar ataupun cahaya pengenalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat kita sudah mengenal Allah taala itu, maka kita mengenallah akan diri kita, siapalah kita yang sebenarnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu fardun la mithla lahu. Allah taala itu tunggal, tiada yang mengumpamainya. Walam yakun lahu kufuwan ahada. Tidak ada yang mengumpamai Allah taala itu seorang pun. Sangat itu ise saja penengkin ngadong natola nengkin ita umpama Tuhan tay. Maka semua yang selain Allah taala itu muhtajun ilaihi kullu ma siwahu, muftaqirun ilaihi kullu ma siwahu, berhajat, bergantung semua yang selain Allah Ta'ala itu kepadanya. Jadi sudah selain Tuhan ini bergantung tu Tuhan sudah makhluk nian martuhan tu Tuhan sudah, langit pemertuhan tu Allah, arasnya pun bertuhan kepada Allah Ta'ala, apatah lagi kita manusia bertuhan kepada Allah. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang memberi kesehatan kecuali Allah. Palakeh itu rasoki la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang memberi rezeki kecuali Allah Ta'ala. Palakeh nangkin tu keselamatan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang memberi keselamatan kecuali Allah Ta'ala. Maka kalimat la ilaha illallah itu di dalamnya tidak terbatas. Di dalamnya daripada hidup kita ini tidak mempunyai batas. Ia sudah nama ngalehenna ngadong Tuhan na berkehendak, nadong Tuhan na maha mengetahui, nadong Tuhan nangkin na maha melihat kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita nafikan, kita tiadakan semua Tuhan daripada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita tetapkan Allah Ta'ala itu adalah hanya dialah yang benar sebagai Tuhan. Nadong nalolos jadi Tuhan, nabahatan do nang mengaku Tuhan, nabahatan do nang mengaku Tuhan, tenadong bisa lolos. Isemedo nangkin na bisa lolos menjadi Tuhan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi may sortir may di sifat 20-an nadong na bisa lolos, nadong na bisa lolos. Isedo nangkin na bisa lolos dot na benar hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi walaupun nangkin Tuhan tay dialah yang maha benar, kita harus mengetahui bagaimana jalan benarnya Allah Ta'ala itu. Ima somar siajar nangkin daripada pelajaran yang disebut dengan sifat 20. Sifat 20 ini adalah pelajaran yang menerangkan dan menyatakan tentang dirinya Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak mempunyai sifat dengan sifat yang selain dirinya. Jadi di sifat 20-an na 20-an saja pe madung paham maitai nangkin Allah Ta'ala yang tidak mempunyai batas, yang tidak menyerupai yang selainnya. Guarna doon sifat 20 nangge 20 saja nangkin sifat ni Tuhan tai, adong do sifat ni Tuhan ta naidongkon sifat kamaliyah ataupun sifat kamalan, sifat kesempurnaan, sifat yang tidak mempunyai batas. Jadi
Tai di dalam pelajaran dengan 20 sifat ini pun kita pelajari, kita sudah memahami tentang dirinya Allah Ta'ala yang tidak ada menyekutuinya, tentang dirinya Allah Ta'ala yang tunggal ataupun yang Maha Esa. Aranada bode bakadang Allah mau ya alai dongkon kalai 20 sifat ni Tuhan tai. Allah berarti pola 20 mempunyai batas. Bukan itu maksudnya. 20 ini yang wajib kita ketahui dan yang wajib kita pahami. Wajib kita binoto dan wajib kita pahami. Dengan memahami yang 20, maka kita akan bisa memahami dan meyakini sifat Allah Ta'ala itu sifat yang sempurna, yang tidak ada batas-batasnya. Wa qala samadun la didda lahu. Allah Ta'ala itu adalah artinya yang dikehendaki oleh segala hambanya, tiada baginya lawan. Allahus Samada. Allah tempat bergantung para hambanya. Allahus Samada. Allah tempat bergantung semua makhluknya. Malaikat-malaikat semua bergantung kepada Allah. Semua tumbuh-tumbuhan makhluk yang hidup tidak ada yang tidak bergantung kepada Allah. Manusia yang paling dimuliakan oleh Allah juga bergantung kepada Allah. Nabi-nabi dan Rasul. Nabi na paling mulia, na paling dimuliakan Allah Ta'ala, tetap bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Onma maksudnya dalam pelajaran tahun adong nangkin sifatnya Allah Ta'ala Samad. Karena dong dia dikul huwallah Allahus Samada. Allahus Samada. Allahus Samada. Ada yang maksudnya Allah Ta'ala itu tempat bergantung. Ada maksudnya mungkin Allah Ta'ala itu tempat bergantung. Semua yang selain Allah Ta'ala itu bergantung kepadanya. Sudah makhluk ni jadian ni Tuhan Tai bersandar, bergantung, bermohon, berhajat kepadanya. Jadi jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka keyakinan yang seperti inilah yang harus tetap kita jaga dan kita pelihara dalam hati kita. Ulang roh nangkin sombong ta, ulang roh takabur ta. Ketika kita mempunyai kebolehan, ketika kita mempunyai satu kebolehan, jangan lupa kepada Allah. Ketika kita maju, ketika kita menjadi orang yang paling depan, jangan lupa kepada Allah. Karena kalau kita sudah lupa kepada Allah, disitulah saatnya kita sombong, disitulah saatnya kita angkuh, disitulah saatnya kita takabur. Maka orang yang takabur ini sudah jelas dia adalah daripada sifat iblis. Sifat iblis. Iblis itu alim, iblis itu pandai, iblis itu alim, iblis itu pandai, tapi dia sombong. Jadi adong pekalubihan niba, adong sinaluan niba, marsinalubian niba sian kalak, adong nangkin kelebihan niba sian alak nabahan. Dalam hati kita jangan pernah ada merasa hebat. Ulang adong dia tete niba merasa lebih bisa, karena kita ini berubah-ubah, karena kita berubah-ubah. Rade nagogoy menjadi mawa lomah, nakayoi bertukar menjadi miskin, fakir, dan lain-lain sebagainya. Yang namanya makhluk pasti berubah-ubah. Jadi berubah-ubahnya makhluk itu tandanya ada yang mengubah-ubah dia, tandanya ada yang menguasai dia.
maka kita itu tidak pernah mempunyai kuasa yang sebenarnya. Indah ngadaita memiliki kuasa yang sebenarnya. Mengendalikan kekuasaan itu tidak bisa. Kehendak itu hanya Allah yang mengendalikannya. Kita tidak mempunyai kehendak. Kita hanya mempunyai sandaran. Itulah dia Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahus Samad. Allah lah tempat kita bersandar. Jod-jodo iben Tuhan dita sosodar kita. Bahasona sinasonong na dayonta, sinasodong na kekuatanta, sinasodong na kehendakta. Apalagi ilen Tuhan dita kadang marun, olo marun sapo kenanak borui. Hari kedua dupe mabu sabase. Oh Tuhanku biar mawon pala marun da Tuhanku. Tolong Tuhanku, sembuhkan pamalum penyakit kon Tuhanku. 2 hari depeng, hari kedua depeng maruni, lengna onalehen, marun depe hari ketolu, dan lain-lain. Dorus depeng nangkin marhari-hari na maruni. Akhirnya malum ketika di 2 poken. Di pa 2 poken na depeng nangkin somalum aruni. Di sonma sebenarnya Allah Ta'ala mengingatkan kita, mengingatkan kita bahasona nadong dayoniba, nadong upayoniba, nadong kekuatan niba. Somawade solang lupa Tuhan, solang lupa itu Allah, dan supaya kita jangan sombong, supaya kita jangan angkuh, karena kita tidak mempunyai kekuatan dan kita tidak yang menguasai kekuasaan itu. Kuasa itu adalah yang dikendalikan oleh Allah. Yang memiliki kuasaan yang hakiki itu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kuasa Allah Ta'ala itu perlihatkan kepada makhluknya. Kuasa Allah Ta'ala itu Allah perlihatkan kepada makhluknya, termasuklah terhadap diri kita. Artinya yang tidak mempunyai daya dan upaya. Jadi jamaah yang dirahmati Allah, jelaslah apa yang disebutkan dalam pelajaran kita ini, bahwa Allah Ta'ala itu Samadun la mislalahu, Samadun la diddalahu. Allah Ta'ala itu yang dikehendaki oleh segala hambanya, tiada baginya lawan, tiada baginya lawan. Ngadong lawan ni Tuhan. Artinya sudah nangkin marhajat tu Allah Ta'ala, sudah butuh tu Allah Ta'ala. Angin-angin niya do, Allah malam-malam niya, ketika tiba siang, siang-siangnya matahari memancarkan sinarnya. Matahari niya do, di malam hari datang bulan menyinari malam itu, dan juga dihiasi dengan cahaya bintang. Bintang ni do, ni do puna ngadong. Maka Allah Ta'ala itulah tempat kita bersandar. Allah Ta'ala itulah tempat kita mungkin untuk berhajat. Allah jadikan 7 lapis bumi. Don tano ni do sudena, ana dong tanomu. Idong kolpetano mo na ipinjam do, tando na ipinjam pala mateo na nayawan mo tanomi, dan lain-lain sebagainya. Makanya kita jangan lupa, kita ini semua hakikatnya dimiliki Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita semua adalah milik Allah, dan kita semua akan kembali kepada yang memiliki kita. Itulah dia Allah Subhanahu wa ta'ala. La haula wa la quwwata illa billah. Ngadong dayo, ngadong upaya niba, ngadong kekuatan ta, kita semua berkehendak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, tiada lawan baginya Allah.
Ahli maksud nangkin tidak ada lawan baginya Allah Ta'ala, bukan artinya itu musuh. Itu bukan musuh. Maksud tidak ada lawan baginya Allah, sadapi diantara ciptaannya nadong na sumar sandar tu sia, nadong na butuh tu Allah Ta'ala, nadong na sumar hajat tu Allah Subhanahu wa Ta'ala, mulai daripada semua yang dia jadikan, yang ada di langit, yang ada di sorganya, yang ada di arasnya, yang ada di atas buminya, dan yang ada di dalam tanah. Semua ciptaan-ciptaannya itu bersandar dan berhajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi palaligin ko inang mawade, palaligin ko batang niyayui, termasuk de ciptaannya Allah Ta'ala. Termasuk kita lihat pokok kayu itu adalah bisa berdiri, bisa dia rindang daunnya disebabkan karena Allah Ta'ala Maha Kuasa. Berarti palay pargunon ko kajion, palay pargunon ko kajion nangkin mangaligin ayu sajo madung bisa marzikir ati-ati batu Tuhan. Kau lihat, kau pandang matahari, kau pergunakan dan kau ingatkan pelajaran ini kepada matahari, dan anda itu sadar bahwa matahari itu ciptaan Allah. Maka ketika kita menyatakan matahari itu ciptaan Allah, di situ kita sudah bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu dia saja pediarahkan pandangan nibaun, bisa kita mengingat kepada Allah, bisa hati kita tidak lupa kepada Allah. Karena apabila kita pandangan kita kepada segala arah manapun, tidak ada yang tidak diciptakan Allah Ta'ala. Nadong nasoi jadiun ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imasudong ko niya dalam Al-Quran, walillahil masyriqu wal maghriba fa aynama tuwallu fatamma wajhullah. Allah Ta'ala itu menguasai, memiliki mulai daripada timur sampai ke barat. Kemanapun kita arahkan pandangan kita, kemanapun kita arahkan pandangan syuhud syahadahnya hati kita, fatamma wajhullah, semua meliputi akan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi polaon manangkin inang bunyi ni kajina, ipargunaon nangkin tu pikiran niba, ipadalanon nangkin tu cara niba berpikir. Dengan pelajaran yang satu ini pun kita sudah bisa senantiasa bisa mengingat kepada Allah Ta'ala, karena dengan bahwasanya apa yang kita lihat, kemana arah hati kita ataupun mata kepala kita ini melihat, mengingatkan kita bahwasanya itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita sadar bahwasanya itu ciptaan Allah, otomatis hati kita akan mengingat kepada yang maha menciptakannya. Walillahil masyriqu wal maghriba fa aynama tuwallu fa thamma wajhullah. Sonon makadang iban kalay alakalak na donoki tutuhan inang sosongoni tajom na mata batin nilai mengingat tu Allah Ta'ala, sehingga apapun yang mereka pandang mengingatkan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. On manakin makna la didda lahu, tidak ada lawan bagi Allah Ta'ala. Ada maksudnya tidak ada yang tidak butuh dan tidak ada yang tidak berhajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kulluna muhtajun ilaihi wa muftaqirun ilaihi. Semua kita berhajat kepada Allah Ta'ala, wa muftaqirun, dan juga maha bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na fakir duita sude, na fakir ahde na fakir nangkin na lomah, na sodong dayona, na sodong kekuatanna, na sodong upayana. Sonde peben ko adong ciptaan-ciptaanmu, adong kaluaranmu,
Allah Ta'ala dia memiliki ni. Allah Ta'ala dia nangkin naita prosesi nangkin ia pun ada milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semua manusia, kita semua makhluknya, dan semua makhluk, semua yang selain dirinya, tidak ada yang disebut dengan maha menjadikan. Yang maha menciptakan itu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Samadun la diddalahu. Allah Ta'ala itu dikehendaki oleh segala hambanya, dikehendaki oleh segala makhluknya, tidak ada lawan baginya. Wa qala mumparidun la nazira lahu. Mumparidun la nazira lahu artinya bersendiri, tiada yang membandingi baginya. Allah Ta'ala itu bersendiri, tiada yang membandingi baginya. Munfarid, Allah Ta'ala maksudnya ada bersendiri. Bersendiri do Allah Ta'ala pada menciptakan semua ciptaan-ciptaannya. Indah dong berkongsi Allah Ta'ala, indah dong kongsi niai, indah dong dongan niai, majadian sudah ahap makhlukna, samenek-menek ni makhluki, sagodang-godang ni makhluki. Allah Ta'ala mumparidun, bersendiri pada kekuasaannya, bersendiri pada semua ciptaan-ciptaan yang dijadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita na bisa angkon na bersekutu deita, angkon na bersekutu deita, angkon na berkongsi deita, so bisa jadi sudah so menjadi aha na dihasratai, so menjadi aha nangkin naita hajati tu dia, nangkin kebutuhan nibai, so menjadi tidak ada yang bisa seperti dirinya Allah Ta'ala bersendiri. Hanya dialah semata-mata yang disebut dengan yang maha bersendiri. Semua yang selainnya itu bersekutu dengan yang selainnya, dan semua pasti bersandar dan berhajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Munfaridun la nazira lahu. Allah Ta'ala itu bersendiri, tiada yang membandingi baginya. Dadong na membandingi nangkin Tuhan tay. Icubok Firaun jadi Tuhan, bonom, ona bonom di tengah-tengah lautan. Sombong raja penguasa Ataturk, penguasa Turki najolo, na menghancurkan kerajaan Khilafah Utsmaniyah, maka dia ditunjukkan Allah, yaitu kebejatan dan kejahatannya. Ini tunjukkan Allah Ta'ala di saat dia mau meninggal. Susah inang meninggalnya, sakarat ni inang 3 bulan. Allah na sakaraton nangkin manaon kon ancit nilaw mate. Allah manaon kon ancit law mate, dung mate nai tarimotano. Ahde sombong, angkuh karena melawan agamanya Allah Ta'ala, melawan yaitu orang-orang yang memperjuangkan agamanya Allah Ta'ala. Firaun dia sombong juga, bukan dia tidak tahu Allah Ta'ala itu maha kuasa, bukan dia tidak tahu Allah Ta'ala itu yang menciptakan segala-galanya, tapi karena dia sombong sehingga dia mampu mengatakan bahwasanya dia adalah Tuhan, mampu ya mendongkon nangkin tu Tuhan dirinya yang maha menguasai. Akhirnya di saat umurnya sudah tiba, di saat ajalnya sudah tiba, Allah matikan dia di tengah lautan. Mati ben Tuhan di tengah lauti. Nabi Musa mendapat kemuliaan yaitu mukjizat,
menyeberangi laut, dia pukulkan tongkatnya ke lautan, maka laut itu terbelah dua menjadi jalan raya, tempat laluan bagi Nabi Musa dengan pasukannya ataupun dengan umatnya yang beriman. Sampai dia di seberang, Fir'aun sudah tiba di tengah lautan. Rupanya inang ilen Tuhan kemuliaan itu Nabi Musa naget membolom dohot naget menghancurkan kerajaan ni Fir'aun do ise Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai Nabi Musa tu si borang, Fir'aun nangkin mai tonga lauti. Nabi Musa nangkin turun tu lauton, di tonga lauti do penangkin Nabi Musa, Fir'aun sudah mulai turun ke tengah lautan. Di tongan dalan laut bertemu kembali. Pada mulauti magornan mu'jizat. Polaro na songonoan tu para ulama nangkin ahli karomah. Magornay karomah. Jadi sebenarnya karomah dengan mukjizat itu hampir sama, cuma yang memilikinya beda. Karomah itu miliknya diberikan Allah kepada para ulama. Mukjizat itu kelebihan ataupun kemuliaan yang diberikan kepada nabi-nabi ataupun kepada rasul-rasul. Jadi karomah dan mukjizat itu wajib kita imani. Sebagaimana kita mengimani mukjizat itu ada pada rasul-rasul, begitu jugalah kita mengimani bahwasanya karomah itu ada pada ulama-ulama. Bahad ulama-ulama tanamar karomah. Anggona benda karomah ni ulama-ulama tay nang ini mabisa ita merdeka Indonesia. Ta ida sa tunggang langgang kala dia are-are Surabaya na jono. Ono. Na mengumbani domesi tantara-tantara. Serupana turun kemuliaan sian Allah Ta'ala. Berkat ni para ulama-ulama tay mau wede nangkin songon laut do ni da alai di tempat medan tempuri. Ni da ala kalak bolandai, ni da musuh-musuh tay. Marlang alai nang di daratan. So ni mani dalai. Marlang alai palangan adongai. Bo rontong tantara-tantaran tay na mangumbani doma waknya mate. Jadi jamaah yang dirahmati Allah, itulah namanya karomah para ulama. Tai Tuan Syekh Mustafa Hussein ipai buli-buli do tano ini ramban kon ni tu tantara bur ni jadi bom piga tano ini kepal-kepalnya nai pai buli-bulinya ileh ni di tantara ramban kon ni bahad dia ulama-ulama tai turun na jolo turun tu dia turun tu nangkin Surabaya son dia so merdeka negara antang. Begitulah kalau kita sudah kerjasama dengan para ulama. Seorang pemimpin apabila dia kerjasama dengan para ulama, kepemimpinannya akan dilihat, kepemimpinannya akan jadi perkasa, kepemimpinannya akan ditolong oleh Allah Ta'ala. Maka alangkah celakanya seorang pemimpin yang tidak mendengarkan kata ulama, karena itu menunjukkan dia sombong. Imasoi hancurkan Allah Ta'ala. Bahat na jolo pemimpin-pemimpin ini apabila indai tangyunia ni dongkon ni para ulama, maka Allah pasti akan marah. Jadi na jolo sendiri sesungguhnya Soekarno tangyunia ni dongkon ni ulama, tangyunia ni dongkon ni ulama-ulama tay. Jadi jamaah na dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, keagungan dan kepemimpinan seseorang itu ataupun kepemimpinan seseorang itu dilihat dari segi kebersamaan dia dengan para ulama. Mudah-mudahan semoga presiden kita dan semua pemimpin-pemimpin kita yang bisa mendengar perkataan para ulama-ulama. Ulama nason dia Ulamaur Rahman, Ulamaullah. Ulama ada dua, Ulamaur Rahman,
ulama sultan. Ulama Rahman, ulama sultan. Ulama Rahmanon, ulama na senantiasa menggodangkan agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Son dia selengjong-jong agamanya Allah ta'ala. Son dia nangkin so halakon sudena bisa mengetahui akan ilmu yang tidak ada hajatnya di dalam perjuangannya itu, melainkan hanya bagaimana menyelamatkan umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adong deba ulama naik ulama sultan. Ia menyurup-nyurup tu ginjangan sehingga nangkin mawade adalah hajat-hajatnya yang lain selain daripada agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan semoga kita menjadi orang yang senantiasa berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kembalilah kita kepada pelajaran kita tadinya, ialah munfaridun. Sifatnya Allah ta'ala itu termasuk munfaridun, artinya bersendiri, tiada yang membandingi bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala itu kuasanya tersendiri, Allah ta'ala itu kehendaknya tersendiri, Allah ta'ala itu maha mendengarnya tersendiri. Tidak ada yang membandingi Tuhan tadi. Allah ayah pin adong di Penang najolo ayah pin mama tenurah kubayoi mau de ia meninggian dan memiliki kekuasaan di langit dan di bumi. Allah sina takaburna sina sombong naina ia kuya ya Tuhan. Ayah pin panggilan-panggilan turan nama dong mati. Allah Allah Subhanahu wa ta'ala hinakan dirinya, dihinakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita pelajari pelajaran ini bukan kita mau mengaku Tuhan, tapi kita untuk mengakui siapakah diri kita, dan supaya kita menyadari bahwasanya kita ini semuanya bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. On menidong koninang kaji mengenal diri, mengenal Allah, kaji ma'rifatullah, kaji mengenal Allah, ataupun pelajaran tentang mengenal diri kita. Siapa yang mengenal dirinya, dia akan mengenal siapa Tuhannya. Siapa yang mengenal dirinya, dia akan mengenal siapa yang dia sembah. Wa qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa annahu qadimun la awwala lahu. Ahdi artini bahwasanya Allah ta'ala itu sedia, tiada yang mendahului baginya. Allah ta'ala itu sedia. Ahdi maksud nangkin sedia adong ni Tuhan tai na adong kumani. Adanya Allah ta'ala itu yang sedia, bukan yang daripada tiada menjadi ada. Adong do Tuhan tai adong, tapi adanya bukan daripada tiada. Jadi adong ni Tuhan tai sonde dong sini, adanya Tuhan kita itu adalah yang sedia. Yang sedia, na adong kumani, na adong kian. Itulah dia Allah Subhanahu wa ta'ala. La awwala lahu, tidak ada Allah ta'ala itu sedia, tidak ada yang mendahulunya. Nadong nangkin na mendahului Tuhan tai. Adong ni Tuhan tai indangon nasodong. Adong niai adalah yang sedia, adalah yang sedia. Tokin sarupo medot ko. Allah, ulang be, cukup sampai di situ. Adanya Allah Ta'ala itu sedia. Bagaimana adanya? Onma naitakajion. Munfaridun, samadun, wahidun, fardun. Onma naitakajion.
mau de memahami termasuk nangkin kalimat la awwala lahu wa annahu qadim. Qadim itu adalah adanya yang sedia, adanya tidak ada yang mendahulunya, dan adanya bukan daripada tiada. Isedona nangkin ngonna sodong, semua yang selain Allah Ta'ala itu adalah adanya daripada tiada. Berarti sudahna selain ngon Tuhan tai ciptaan Allah ataupun makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi on mana wajib itaimani dia tentang bahwasanya adanya Allah Ta'ala itu tidak ada yang mendahulunya, adanya adalah sedia, adanya bukan daripada tiada, tapi adanya Allah Ta'ala itu yang sedia. Madung adong kian nadong kumani do Tuhan tai ngasong nadong tang ngon nasodong menjadi adong. Ise mantong ita umur neson na 100 tahun ngadong, berarti bo pesongonon rame nita 100 tahun na lewat ngana dong nupion sudena kan betul deh nana dong nupion olo ompung ta depen adong ayah ta umak ta depen adong 100 tahun na lewat anggui tangan adong nupita. Maka kita ini adalah semua yang diadakan, dijadikan, diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah hadirin yang dirahmati Allah, itulah maksud tadi yang dinamakan, yang disebutkan dalam pelajaran kita, wa annahu qadimun la awwala lahu, artinya bahwasanya Allah Ta'ala itu sedia, tiada yang mendahului baginya. Ngadong na mendahului Tuhan tai imaso ia meidona hak yang benar-benar dinyatakan sebagai Tuhan. Kenapa? Karena dialah yang menciptakan segala-galanya. Mulai ngon na menek sampai tuna godang, mulai nangkin na tersembunyi ataupun na nyata-nyata, tidak ada yang tidak dijadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, mudah-mudahan dengan pelajaran kita yang kita pelajari pada pagi hari ini, semakin kita mengenal kepada diri kita, begitu juga semakin kita mengenal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Cukup sampai disitulah pelajaran kita. Mudah-mudahan semoga Allah Ta'ala memberikan kepada kita juga sifat istiqamah. Amin ya mujibas sa'ilin. Wa sallallahu wa sallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ربنا التب بنا واجمع شملنا بحبيب لنا فعليه السلام. ربنا أنت راحمنا هو شافعنا حين يوم الندم. في النداء جاءنا به يا سعدنا فأجاب لنا أمة
يا سلام قد صفى وقتنا ورغد عيشنا به يا بختنا ووفانا المرام من أراد بنا وبمجمعنا حسبنا ربنا عند كيد الأنام ربنا أحينا بالتقى في الدنا من عذاب قنا لا نخاف في الزهام ربنا اغفر لنا ولآبائنا الحقا بيننا في مقر ربنا اغفر لنا ولآبائنا الحقا بيننا في مقر السلام ربنا اغفر لنا ولآبائنا بيننا في مقر السلام ربنا اغفر لنا ومشايخنا ولإخواننا المسلمين يا سلام واحفظ ديننا من ديون حمينا واختما بالتقى عند حسن الختام والصلاة على وعلى زار رب العلا هذا على المقام. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين ارحمنا وعافنا واعف عنا وعلى طاعتك وشكرك عنا وعلى غيرك لا تكلنا وعلى الإيمان والإسلام الكامل جمعا توفنا وأنت راض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولأجدادنا ولجداتنا ولمشايخنا ولأساتذتنا ولمن أحسن إلينا ولمن أحبنا فيك ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل صباحنا صباح الصالحين واجعل مساءنا مساء الصالحين واجعلنا من عبادك الصالحين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم وسلم عليه والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم Jazakumullah khairan ahsanul jazaa kepada guru kita yang telah menyampaikan ilmunya kepada kita bersama. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua dan Allah senantiasa memberikan kesehatan dan keberkahan kepada guru kita, begitu juga seluruh jamaah.
Demikian pengajian kita pada kesempatan pagi ini. Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat dan sampai kita bertemu di ahad yang akan datang. Barakallahu fikum. Mari kita tutup pengajian kita dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim ya Ya